Sidang keempat kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang diawali dengan konfrontasi antara saksi Miriam S. Haryani dengan 3 penyidik KPK. Konfrontasi ini berkaitan dengan kesaksian Miriam yang mengaku ditekan oleh penyidik ketika diperiksa di KPK. Penyidik KPK Irwan Santoso menegaskan tidak ada tekanan selama pemeriksaan. Sebaliknya, Miriam tetap bersikukuh bahwa BAP yang dituliskannya karena ditekan penyidik KPK. Jadi pada saat proses pemeriksaan dari awal sampai terakhir yang mulia, kami penyidik tidak melihat bahwa saksi dalam kondisi tertekan yang mulia. Ketika saya periksa sendiri, beliau dalam posisi memberikan senyuman, ketawa-ketawa, bicara dengan santun. Jadi kami tidak melihat bahwa beliau juga dalam posisi tertekan yang mulia. Saya diperiksa dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam di ruangan ukuran 2x2 yang mulia. Terus pada saat awal pemeriksaan penyidik bicara sama saya, Ibu Yani, sebetulnya Ibu Yani tahun 2010 mau ditangkap. Itu yang bicara Pak Novel. Bayangkan yang mulia, belum ditanya macam-macam udah ngomong begitu, langsung saya drop habis, tertekan, kepala saya pusing dan sebagainya. Dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum juga memanggil sejumlah saksi baru, salah satunya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar dimintai keterangan selaku mantan Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Ganjar menampik menerima uang dari siapapun terkait pembahasan proyek KTP elektronik ini. Tidak, sudah saya jelaskan, mudah-mudahan Anda tadi mengikuti. Ya? Enggak, jarang-jarang, saya paling disuruh ceramah tempatnya. Siapa yang mengembalikan? Info dari mana kamu? Fitnah kamu. Oh enggak, Anda lupa saya kira. Saya pernah ceritakan itu bahwa waktu saya dikonfrontasi, saya tanya, apakah saya terima uang dari Miriam? Nanti dulu. Dia menyampaikan kepada saya, penyidik menyampaikan, apakah saudara kasih kepada Ganjar? Dia jawab tidak. Penyidik KPK sempat mempertemukan anggota DPR Miriam S. Haryani dengan Ganjar Pranowo. Tujuannya untuk mengkonfrontasi pengakuan Miriam tentang adanya penyerahan uang ke Ganjar terkait pembahasan KTP elektronik di Komisi 2 DPR. Pernah juga saya tanya, apakah wakil ketua yang lain seperti Pak Ganjar tahu? Ya bersangkutan bilang pasti tahu. Sehingga waktu itu saya pertemukan dengan Pak Ganjar juga. Untuk siapa tahu Pak Ganjar lupa, biar Pak Ganjar bisa diingatkan. Tetapi yang bersangkutan menyampaikan setelah itu kepada penyidik, bukan cuma saya dan penyidik yang lain, bahwa yang bersangkutan itu ketemu Pak Ganjar takut di depan Pak Ganjar. Itu saya pahami, saya bilang kenapa nggak disampaikan dari tadi kalau begitu, sehingga nggak perlu ditemukan. Anggota Komisi 1 DPR Agun Gunanjar juga dimintai keterangannya. Agun dituding menerima uang komisi dari proyek KTP elektronik. Namun Agun membantah dirinya terlibat dalam proyek ini. Saya pikir saya sudah secara terbuka menjawab semuanya. Apakah saudara menerima? Tidak. Apakah saudara kenal? Tidak. Bahkan di akhir persidangan saya menyatakan dalam hidup saya punya prinsip. Saya tidak pernah meminta kepada pihak yang berhubungan dengan kewajiban pekerjaan saya. Dan saya tidak pernah mempersyaratkan untuk urusan pekerjaan yang berkaitan dengan kewajiban saya. Saksi lain yang juga dimintai keterangannya adalah Agus Martowardoyo yang pernah menjadi Menteri Keuangan periode 2010-2013. Agus menuturkan pengajuan soal anggaran untuk proyek KTP elektronik diusulkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Proyek iktp ini tentu adalah inisiatif dari Kementerian Teknis, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, dan kemudian Kementerian Teknis itu mengusulkan proyek iktp ini, kemudian dalam sistem anggaran Indonesia itu ada pembahasan bertahap. Persidangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik masih terus berjalan. Pengadilan harus membuktikan siapa yang terlibat, termasuk otak di balik kasus mega korupsi ini.
Tim Liputan, Kompas TV.